terima banyak banget nih curhatan dari calon mahasiswa yang lagi galau karena tahun ini nggak ada kampus tour secara offline. Mereka galau, kira-kira jurusan apa sih yang cocok buat mereka? Nah, bisa kalian simak ya curhatan mereka-mereka ini. Coba aja ada kampus tour. Jangan khawatir, kami, mahasiswa ilmu komunikasi dari Universitas Negeri, akan membantu kalian loh untuk mencari tahu serba-serbi ilmu komunikasi. Kami akan membahas lebih jauh tentang ilmu komunikasi. Jadi, pantengin terus ya, karena bakal ada giveaway loh dari salah satu episode kita. Jangan kemana-mana. Selamat pagi Bu Mirana. Selamat pagi Kalisa, Saskia. Ya teman-teman, jadi sekarang kita udah bersama salah satu dosen dari ilmu komunikasi nih. Nah sebelumnya perkenalkan diri dulu kali ya. Saya Kalisha, salah satu mahasiswa ilmu komunikasi jurusan marketing communication, dan ada rekan saya. Saya Saskia Kalidea, selaku mahasiswa ilmu marketing komunikasi 2018. Nah, jadi hari ini tuh kita pengen berbincang-bincang nih tentang ilmu komunikasi. Untuk kalian yang masih penasaran, kira-kira ilmu komunikasi itu ngapain sih dan apa sih yang dipelajarin di ilmu komunikasi? Nah, kita akan ngebahas lebih jauh nih langsung dengan dosen dari ilmu komunikasi Universitas Bakri. Mungkin kita langsung ke ke diskusi pertama aja kali ya Bu ya. Oke, silahkan. Ilmu komunikasi itu adalah sebuah ilmu gitu ya. Dia merupakan applied science gitu ya. Jadi ilmu yang memang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, di mana ilmu komunikasi itu mengajarkan atau mempelajari bagaimana sih proses pengiriman pesan dari pengirim pesan kepada si penerima pesan, di mana dalam proses pengiriman itu tuh akan terjadi banyak distorsi dan lain sebagainya. Di ilmu komunikasi itu kita mempelajari bagaimana cara yang strategi kita tuh seperti apa sih, bagaimana mengirimkan sebuah pesan yang efektif gitu ya kepada target audiens kita, dan bagaimana agar target audiens kita itu bisa menerima pesan kita. Jadi di ilmu komunikasi kita mempelajari hal-hal yang seperti itu. Baik Ibu, ternyata ilmu komunikasi itu nggak cuma sekedar ngomong ya Bu, tapi banyak banget strategi yang emang harus kita kuasain ya Bu, agar pesan tersampaikan pada audiens kita. Iya betul sekali, bahkan kalau di ilmu komunikasi tadi kan kamu sampaikan ya, bukan tidak hanya sekedar berbicara gitu. Bicara itu merupakan salah satu aspeknya aja dalam komunikasi. Sebenarnya dalam berkomunikasi itu kan kita juga menggunakan bahasa nonverbal ya. Jadi kalau dalam ilmu komunikasi kita juga akan mempelajari bagaimana sih misalnya menyampaikan pesan dalam bentuk gambar, menyampaikan pesan dalam bentuk kata dan lain sebagainya. Makanya di dalam ilmu komunikasi, program studi ilmu komunikasi nanti juga akan muncul peminatan-peminatan ya, seperti ada peminatan iklan atau marketing communication yang sedang kalian juga ambil gitu ya. Kemudian juga ada jurnalistik multimedia dan juga corporate communication. Jadi semuanya tidak melulu berbicara atau mempelajari bagaimana public speaking atau berbicara atau secara verbal. Komunikasi tidak hanya dipelajari seperti itu saja, tetapi juga ada komponen-komponen lainnya yang bisa dipelajari di dalam ilmu komunikasi. Di ilmu komunikasi Universitas Bakri gitu ya, kami mengusung experiential learning. Apa itu experiential learning? Jadi kami itu tidak hanya mempelajari ilmu komunikasi itu dari sudut pandang teori saja, tidak seperti itu. Tidak hanya melulu mengajarkan teori dan konsep, tetapi kami juga mengajarkan kepada mahasiswa di Ilkom Bakri itu adalah tentang praktek-prakteknya, dan kita selaraskan itu dan kita implementasikan di lapangan. Jadi mahasiswa walaupun masih berstatus mahasiswa, pada saat proses pembelajaran nanti teman-teman mahasiswa itu sudah bertemu klien gitu. Jadi sudah bertemu klien, berhadapan dengan klien gitu ya. Kemudian mereka melakukan
pitching di depan klien untuk menyampaikan ide-ide kreatifnya itu seperti apa sih, seperti itu. Jadi kita sudah membuat sebuah atmosfer gitu dalam proses pembelajarannya itu seperti mahasiswa itu bekerja di lapangan gitu. Mungkin teman-teman atau ya banyaklah sekarang suka mendengar di masyarakat gitu ya, atau di industri yang selalu bilang bahwa ada gap gitu antara lulusan ya, mahasiswa yang sudah lulus dengan kebutuhan di industri. Nah, ilmu komunikasi Bakri itu hadir untuk memperkecil gap itu gitu. Dengan adanya metode experiential learning gitu ya, kami mempersiapkan mahasiswa itu sudah matang di dunia. Pada saat kuliah mereka sudah matang untuk memahami bagaimana sih sebenarnya kebutuhan industri. Jadi pada saat proses di perkuliahan itulah kita stimuli gitu ya, tidak hanya dengan konsep dan teori tetapi juga kita stimuli dengan praktek-praktek. Nah, diharapkannya nanti pada saat mereka nanti sudah turun ke lapangan, mereka sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi konsep experiential learning itu memang kami jalankan secara konsisten di Prodi Ilmu Komunikasi. Iya. Dari awal perkuliahan gitu ya, sejak mahasiswa masuk gitu ya, mahasiswa sudah mendapatkan metode experiential learning. Mungkin kadarnya atau bobotnya itu yang semakin semesternya semakin meningkat gitu ya, kadar atau bobot experiential learningnya juga semakin bertambah gitu. Tetapi dari awal mahasiswa itu sudah mendapatkan metode experiential learning. Sebagai contoh misalnya gitu ya, di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi misalnya, mahasiswa juga diajak keluar ruangan gitu ya untuk memahami atau berkomunikasi langsung atau mempelajari konsep-konsep yang ada di dalam buku itu secara langsung kepada masyarakat. Atau di mata kuliah yang lainnya gitu ya, contohnya misalnya brand activation misalnya. Mahasiswa itu tidak hanya membuat sebuah konsep atau proposal gitu ya, mengusulkan sebuah tema atau project atau aktivasi gitu, tapi mahasiswa juga harus sampai mengimplementasikan kegiatan tersebut gitu. Bahkan mahasiswa harus mencari kliennya gitu loh. Jadi kita sudah berjalan beberapa semester gitu ya untuk menjalankan kegiatan-kegiatan seperti ini ya, tadi itu mereka harus mencari klien juga, artinya mereka juga harus pitching di depan klien dan lain sebagainya. Jadi memang kegiatan experiential learning itu memang sudah dilakukan dari semester awal hingga nanti mahasiswa di semester akhir sudah siap lah untuk menjalankan atau menjalankan implementasi yang ada di experiential learning itu di lapangan, seperti itu. Ya, untuk akreditasi A artinya kan memang itu sudah sebuah pengakuan ya, sebuah pengakuan dari Badan Akreditasi Nasional gitu ya, bahwa dengan akreditasi A itu kampus atau prodi dengan akreditasi A maka bisa dikatakan sebagai kampus unggulan atau program studi unggulan gitu, karena akreditasinya sudah memenuhi berbagai kriteria yang telah ditetapkan oleh BAN-PT tersebut gitu. Nah, benefit lainnya apabila memang mahasiswa itu berkuliah di kampus dengan akreditasi A gitu, itu juga artinya bahwa kampus tersebut gitu ya atau prodi tersebut memang tadi kan sudah mendapatkan kriteria yang memang terbaik lah, unggulan dari BAN-PT, artinya memang segala fasilitas, proses pembelajaran dan lain sebagainya itu memang baik seperti itu, sehingga tersebut dalam hal ini adalah Ilkom Bakri, maka mahasiswa akan mendapatkan benefit-benefit yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya gitu. Selain itu juga di user, terutama untuk badan usaha milik negara atau kementerian ya, mereka terkadang memilih untuk menerima calon pegawai atau calon karyawannya itu adalah dari prodi yang memang akreditasinya hanya A saja gitu. Jadi itu juga salah satu unggulan seperti itu. Peminatan di Ilkom Bakri itu ada 3. Yang pertama, marketing communication. Kalau marketing communication ini biasanya tuh disebutnya Markom ya, disingkatnya. Kebanyakan orang sebutnya itu Markom. Nah,
Markom ini tuh kebanyakan kalau orang dengar kata Markom atau marketing itu tuh nggak jauh dari ujung-ujungnya paling bagian brosur, pemasaran kan gitu, segala macam ya kan. Padahal sebenarnya tuh nggak kayak gitu. Markom ini adalah gimana sih caranya suatu perusahaan mengkomunikasikan produk atau jasanya kepada target konsumennya masing-masing. Nah, gimana caranya biar menarik? Cara komunikasinya itu kita belajarnya itu di Markom makanya. Nah, makanya Markom ini identik dengan kreativitas deh pokoknya. Kalau dengar anak Markom tuh pasti kreatif nih anak kayak gitu kayak pokoknya. Nah, karena aku Markom, pengalamanku tuh di Markom kayak seru banget karena bikin campaign segala macam dia pokoknya benar-benar ngasah kreativitas banget. Nah, yang kedua ini ada PR. Kalau PR ini sebenarnya nggak jauh beda sama Markom, sama-sama mengkomunikasikan sesuatu, mengemas kata-kata jadi menarik gimana sih ke audiensnya gitu. Tapi kalau PR ini bedanya dia tuh nggak memasarkan suatu produk, tapi dia ini tujuannya adalah membangun citra baik perusahaannya kayak gitu. Nah, satu lagi itu jurnalistik ya. Jurnalistik ini lebih ke gimana cara kita tuh dapetin fakta dari suatu isu yang lagi rame gitu. Kalau anak-anak jurnalistik ini, kita tuh nyari fakta dari isu, terus kalau udah dapet faktanya nih, baru kita sampein ke publik gitu. Medianya tuh macam-macam lah ya, kita bisa tahu biasanya tuh di TV, radio, koran, terus segala macam lah pokoknya itu kan pasti ada berita tuh ya. Nah, tujuan dari jurnalistik ini adalah menggiring opini publik. Itu sih yang aku tahu dari perbedaan ketiga peminatan. Kalau sebenarnya kan tagline dari Bakri itu sendiri kan experience the real things ya. Itu sebenarnya sesuai banget sih sama yang aku jalanin. Jadi mahasiswa Ilkom Bakri ini benar-benar diajak terjun langsung gitu ke lapangan kalau bikin kegiatan yang sesuai dengan peminatannya masing-masing. Aku sama teman-teman tuh jadi kayak punya kebiasaan baru, bukan kebiasaan ya, tapi kebiasaan baru. Bisa soft skill dan juga hard skill. Jadi kalau soft skill ini sendiri, kalau aku pribadi, sebenarnya agak menyangkut dengan alasan aku kenapa mau masuk Ilkom sih. Jadi alasannya itu awalnya aku tuh pengen banget bisa ngomong lancar dan pede di depan orang-orang gitu kan. Karena jujur aku tuh dulu introvert parah. Mungkin nggak kelihatan ya kalau sekarang nggak terlalu kelihatan introvert aku tuh kayak gimana. Tapi jujur aku introvert banget, makanya aku pengen banget tuh masuk Ilkom. Nah, dengan ya berapa tahun nih, 3 tahunan aku masuk Ilkom di sini di Bakri, aku tuh jadi komunikasi aku tuh terasah terus gitu. Jadi aku punya kemampuan baru nih, clear communication ya, walaupun belum sempurna banget ya cara aku berkomunikasi, tapi setidaknya aku tuh berasa banget sih aku lebih baik lah komunikasinya. Terus selain clear communication, soft skill yang aku dapat itu creative thinking sih. Kebetulan kan aku di Markom ya, yang kreativitasnya tuh selalu diasah ya kan. Ya itu sih, pokoknya kuncinya kalau di Markom tuh kayak kreatif, jadinya aku dapat soft skill baru nih gitu, creative thinking. Dan kalau ngomongin hard skill itu sebenarnya banyak sih, dan setiap orang tuh beda-beda ya, setiap mahasiswa itu beda-beda. Kalau aku pribadi, waktu semester awal itu ada mata kuliah di kafe. Jadinya aku kan buta banget ya seputar desain, tapi setelah aku menjalani mata kuliah tersebut, aku tuh jadi kayak, aku bisa desain, cuma ya walaupun gak sejago itu sih, tapi dari hasil aku belajar di mata kuliah tersebut, aku tuh sempet dipercayain megang bagian desain di salah satu organisasi gitu. Jadi itu benar-benar kepake banget sih. Terus pernah juga tuh ada ada tugas bikin short movie gitu kan. Terus aku jadi tahu nih gimana caranya bikin naskah, ngatur-ngatur
kameranya, posisinya, segala macam. Itu sih hard skill yang aku dapetin. Mungkin teman-teman aku bisa dapetin soft skill dan hard skill yang beda-beda sih sesuai kemampuan ya. Tapi teman-teman, kalau aku ngelihat teman-teman aku tuh kelihatan banget sih perbedaannya, kayak dari semester awal sampai semester akhir ini tuh kayak wow, nih anak udah bisa ini nih, kayak aku tuh kadang minder sendiri sih jujur, karena ya hard skill dan soft skill aku mungkin nggak seberapa, tapi aku ngerasain itu berubahnya tuh cukup signifikan ya. Jadi alhamdulillah banget sih di Ilkom tuh benar-benar ngasah kemampuan aku banget dan teman-teman aku. Ada sih, banyak sih teman Ilkom, tapi beda kampus tuh ada. Biasanya tuh aku suka sharing-sharing gitu kan sama mereka, beberapa doang sih. Aku suka ceritain kalau aku jadi panitia ini nih. Misalnya waktu itu aku sempat bikin event yang lumayan gede, itu dari mata kuliah di Ilkom, salah satu mata kuliah di Ilkom, namanya Seragam tahun lalu. Mungkin pada tahu lah ya. Nah itu teman-teman aku tuh pada aware sama kegiatan itu. Terus aku cerita-cerita kan, iya ini gue sendiri loh yang ngejalanin, maksudnya gak sendiri sih sama teman-teman, maksudnya mahasiswanya loh yang ngebangun ini dari awal gitu-gitu kan. Terus mereka tuh cerita juga, katanya oh gila keren banget, maksudnya event segede itu sampai yang ngundang artis, gak cuma satu artisnya, kok bisa gitu kan, mahasiswa yang megang. Sedangkan teman aku ini nggak pernah yang sampai segitunya kalau bikin event. Mungkin itu sih perbedaannya, bener-bener yang kalau mahasiswa Ilkom Bakri itu bener-bener disuruh terjun langsungnya tuh bener-bener disuruh langsung bikin kegiatan itu gitu loh, kayak yang nggak perlu nggak usah yang kecil-kecil, udah langsung aja nih babat abis lah istilahnya, ide kalian tuh bagus kan, ide mahasiswanya kan bagus, ya udah langsung aja gitu dibangun gitu kan kegiatannya langsung. Jadi aku itu lolos program magang mahasiswa bersertifikat. Aku lolos di BRI, itu perusahaan BUMN. Ini aku pertama kalinya menjalankan magang. Terus aku deg-degan. Ternyata bisa dibilang beruntung, karena apa yang aku kerjain di tempat magang itu nggak jauh beda dengan yang aku jalanin semasa kuliah gitu. Kayak gimana ya? Paham kan ya? Jadi kayak kebetulan saling berkaitan gitu. Jadi semisal ada tugas yang dikasih sama mentor aku di tempat magang, itu tuh kayak aku kadang suka pede, oh ini mah pernah, ya udah cus aku bikin idenya gitu sih. Kebetulan program magang aku ini seleksinya tuh lumayan ketat gitu ya. Jadi mungkin perusahaannya itu ngelihat, pastinya mereka ngelihat CV aku kan. Nah, yang aku cantumin di CV aku itu benar-benar tentang pengalaman aku bikin event di kampus, dan itu kan eventnya yang aku bangun dari mata kuliah Ilkom gitu-gitu kan. Dan itu nggak cuma satu pengalamannya di Ilkom. Makanya mungkin perusahaannya melirik gara-gara itu sih. Nggak tahu juga sih. Cuma aku pedenya sih kayak gitu. Siswa SMA berarti ya? Iya, calon mahasiswa. Gini sih, kalau aku pribadi pas masih SMA itu pasti bingung banget kan nentuin jurusan, kampusnya itu di mana. Kalau misalnya kalian pengen banget, kalian nggak punya bakat apa-apa tentang komunikasi, kayak nggak bisa ngomong lancar di depan orang, itu tuh aku banget sebenarnya. Tapi kenapa aku bisa masuk Ilkom? Karena ya aku pengen ngembangin yang aku nggak bisa gitu. Karena kuliah itu kan memang untuk belajar ya. Jadi nggak usah takut kalau kalian mau masuk Ilkom,
masuk aja di Bakri ini, bener-bener experience the real things-nya berasa banget dan bener-bener beda dari yang lainnya karena kita tuh apa ya, buat yang nggak bisa ngomong segala macam itu nggak usah takut. Terus kita tuh bener-bener diajarin yang sampai bisa, kalian lama-lama akan terbiasa sendiri. Nah, untuk kalian nih yang masih penasaran tentang serba-serbi ilmu komunikasi, di YouTube series kami kalian bisa cek loh. Ada special guest langsung alumni dari Universitas Bagri. Keren kan? Ayo udah. 1, 2,